Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Utawi iki bayanu ilajil ghadabi ba'da hayajanihi. Utawi iki iku menjelaskan pengobatan sewot emosi ing dalam suwise gejolake ghadab. Ma utawi perkara zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma keterangan yang telah kusampaikan huwa yauma zakarna hasmun iku memotong nugal lima wadil ghadabi maring pira-pira bahane sewot. Nah, jadi jangan sampai ada bahan-bahan yang menyulut emosi. Yang kemarin tuh adalah mengantisipasi jangan sampai memiliki bahan-bahan yang menyulut emosi. Waqat lan yugal li asbabihi maring sabab musababe ghadab. Hatta la yahija sehingga orang bergejolak opo ghadab. Tapi fa idza jara maka ing dalam nalika wis terjadi sababun apa siji sabab hayaja kang gerakaken kang ngobahaken apa sabab ngobahaken ing ghadab fa indahu maka ing dalam sandinge sabab ing dalam nalikane jara sababun jara yani sabab hayajahu ketika saat itulah ketika sudah kadung, sudah terlanjur terjadi emosi fa indahu maka ing dalem nalikane ikilah hayajanul ghadab wajib atasabbutu apa gawe teteg bersikap tenang, gawe teteg itu bersikap tenang hatta la yatarra sehingga ora terpaksa sapa ikilah sahibuhu wong kang duweni ghadab orang yang sedang emosi tidak terpaksa ilal amali maring melampiaskan maring ngamalaken bihi kelawan ghadab alal wajhi ing atase cara al mazmumi kang tercela wa inama yu'alaju ang pesti ditangani diobati al ghadabu apa emosi indah hayajanihi ing dalem nalikane umebe dalam nalikane bergolaknya emosi bimakjunil ilmi kelawan racikan ilmu wal amalilan praktek ada teori ada praktik amal ilmu anapun utawi teori supaya meredakan emosi yang lagi menyala agar kalau ketika marah dihilangkan sama sekali ya tidak mungkin. Tapi setidaknya dengan ramuan ini orang ketika marah, ketika emosi tidak melampiaskan secara brutal. Amal ilmu anapun utawi teorinya fahuwa maka iku utawi ilmu sittatu umurin iku 6 pira-pira perkara. Teorinya ada 6. Al awalu utawi kang pertama ya tafakkaru mikir-mikir sapa wong mikir-mikir fil akhbari ing dalam pira-pira riwayat hadis allati sanuridu ya baik hadis maupun Quran maupun hadis ya allati sanuridu kang arep nyampeaken sapa ingsun ha ing akhbar fi fadli kadmil ghaizi ing dalam keutamaan ngempet emosi. Nanti ada ayat-ayat atau hadis yang memuji orang yang bisa mengendalikan marah ketika saat tersulut amarah itu. Wal afilan keutamane maafaken. Wal hilmilan kalem. Wal ihtimalilan menanggung. Kalau sudah bisa berpikir semacam itu, fayarhabu maka senang sapa wong, ada harapan dia bisa senang fi thawabihi ing dalam ganjarane kazmil ghaiz fatamna'u nuli nyegah ing wong syiddatul hirsi apa kuwate ambisi apa ala thawabil kazmi ing atase ganjaran ngempet emosi. Mudah-mudahan dengan cara ngempet emosi ini, menahan emosi ini dapat kompensasi dari Gusti Allah.
Jadi Gusti Allah itu inginnya win-win solution. Inginnya win-win solution. Tidak ingin ada yang dirugikan, tidak ingin ada yang madet. Kalau orang itu hidupnya ada madet-madet, ya dikasih kompensasi. Dikasih kompensasi. Tidak ada orang sudah jatuh ketimpa tangga ke atu juga, ke prosok juga, wah nggak habis-habis sialnya. Pasti di saat sial itu pasti manusia pasti ada kompensasinya. Tidak mungkin terus menerus gitu. Begitupun orang lagi marah itu kan sakit, tidak nyaman, tertekan, sesak dada, sesak nafas, dikasih kompensasinya. Loh, kalau dia tidak melampiaskan, nyegah apa? Nyegah anita syafi saking pelampiasan. Anita syafi saking pelampiasan wal intiqamilan ngantem, lan menyakiti. Wayan tafi'u lan bisa reda mandeg redup anhu saking wong ghaithuhu apa sewate wong. Qala dawu sapa Malik bin Aus bin Hadatsan, Khodiba pernah sewat Umaru sapa Sayyidina Umar sewat ala rajulin ing atase suwiji wong lanang. Entah karena punya salah apa, begitu murkanya Sayyidina Umar. Bahkan wa amara perintah sapa Umar bidorbihi kelawan mukul rajul. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Ngucap ingsun siapa? Malik bin Aus. Ya Amirul Mukminin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini ayat Quran. Khudh ngalapo sira Nabi Muhammad. Di sini maksudnya Nabi Muhammad, tapi maksudnya umum. Secara kasuistik ini Nabi Muhammad, yang dikhitabi itu adalah Rasulullah. Tapi secara umum itu bersifat general, bersifat umum kepada semua umatnya. Ngalapo sapa sira al afwa ing sikap ngapura. Orang ketika disakiti punya dua opsi. Membalas atau memaafkan. Tapi di antara dua opsi itu ambillah sikap atau opsi untuk memaafkan. Udah itu aja. Ambil opsi memaafkan. Wa'mur lan perintahlah sapa sira bil urfi kelawan bagus. Kelawan hal tradisi baik yang sudah ada itu harus dipertahankan. Wa'mur bil urfi itu tradisi baik yang sudah ada, pertahankan, jangan dihilang-hilangkan. Laisa fil imkan abda mimma kan. Di dunia itu tidak ada yang lebih indah daripada tradisi baik yang sudah ada, daripada keindahan yang sudah ada. Yang sudah ada itu sebenarnya enak, harmoni. Meskipun tentu ada kekurangan-kekurangan, tapi yang sudah ada itu jangan dihapus-hapuskan. Laisa fil imkan abda mimma kan. Uruf itu yang sudah dikenal, dengan baik. Maka perintahkan hal yang semacam itu, yakni kebaikan yang sudah dikenal semenjak masa lalu. Wa a'rid lan mlengoso sapa sira, berpalinglah kalian, berpalinglah kamu. Berpaling, jangan meladeni anil jahilina saking wong-wong bodoh. Kamu meladeni orang bodoh kelihatan tambah kayak orang bodoh juga. Kamu kan ngaji. Kamu kan ngaji, belajar, ada ilmu sedikit-dikit. Kamu jangan kelihatan bodoh kalau sudah punya ilmu. Fakana nuli ono sapa Umaru sapa Sayyidina Umar iku yaqulu, iku ngucapaken sapa Sayyidina Umar, ngucapaken khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wah iya betul. Diingatkan Sayyidina Umar itu, diingatkan jangan marah. Maksudnya khudil afwa, ambillah sikap, opsi memaafkan. Orang disakiti punya opsi untuk membalas, silahkan, itu haknya. Orang disakiti, ditampar, berhak untuk membalas tamparan.
punya hak untuk mengkisos, punya hak untuk mengkisos. Tapi seandainya di situ ada pilihan untuk memaafkan, ambillah opsi memaafkan. Ya, memang berat ini, berat memaafkan itu berat. Opsi mengalah, opsi memaafkan itu kan ya kurang puas sebenarnya. Maka di situ ada kompensasi yang besar. Memang perjuangannya berat untuk memilih opsi ini. Tidak memuaskan hati lah, tidak memuaskan emosi. Makanya berat. Fakana nuli ono sepo Umar ya ta'amalu iku angen-angen sepo Umar. Angen-angen mikir-mikir, ya saya misalkan orang suka mengkisos. Misalkan ada orang dipukul hidungnya sampai patah, dipukul lagi hidungnya sampai patah juga. Ya itu kan jadi yang harusnya cuma satu yang patah, sekarang dua yang patah. Jadi nggak ada untungnya ya. Saya pikir-pikir, ya udah mikir-mikir. Kalau setiap kisos itu diberlakukan, semakin banyak orang bertangan buntung, semakin banyak orang kehilangan nyawa. Pembunuh mesti dibunuh, itu kisos. Orang yang mematahkan tangan dipatahkan tangannya, orang yang mematahkan hidung dipatahkan hidungnya. Orang yang mematahkan gigi dipatahkan lagi, melukai dilukai lagi. Akhirnya Sayyidina Umar merenungi fil ayati ing dalam ayat mau. Wa kana lan ono sepo Umar waqafan iku wong kang akeh mandege. Mandeg itu artinya untuk berpikir. Inda kitabillahi ing dalam sandinge kitabillah. Mahmatulia ing dalam sumangsa diwacaaken apa kitabullah, diwacaaken alaihi ngatasi Umar. Kalau dibacakan ayat, langsung beliau suka merenungi. Kathirat tadabburi kang akeh berfikire angen-angene fihi ing dalam kitabillah. Fatadabbara nuli angen-angen sapa Umar fihi ing dalam ayat mau, ing dalam kitabillah tadi. Wa khallalan nguculaken sapa Umar, nguculaken ar-rajula ing wong lanang tadi, seorang yang bersalah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingin membalas, tapi sudahlah, dilepas aja, dimaafkan saja. Wa amara perintah sapa Umar bin Abdul Aziz, sapa Umar bin Abdul Aziz, bidar birajulin kelawan mukul suwiji wong lanang, karena dia punya kesalahan orang tadi. Orang yang hendak dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz nyata-nyatanya dulu pernah nyantri, jadi pinter dalil akhirnya. Cuma qara'anu limoco sapa rajul qaulahu ing dawuh Gusti Allah taala, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Panjenengan imut mboten? Anda ingat tidak Tuan Khalifah bahwa Allah mengatakan wal kaziminal ghaidha? Waduh, rupanya dulu pernah ngaji. Jadi ini Umar bin Abdul Aziz dikasih dalil. Wal kazimina lan wong-wong kang ngempet al ghaidha ing emosi. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semua surga yang luasnya begitu luas itu sudah disiapkan buat golongan muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang yang berjiwa sosial. Orang yang berjiwa sosial dalam keadaan apapun, fis sarra wad dharra, dalam keadaan dia senang maupun keadaan dia lagi susah, jiwa sosialnya tidak luntur. Ini namanya muttaqin. Wal kaziminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan amarahnya, tidak dilampiaskan. Meskipun marah tapi tidak dilampiaskan. Tutur katanya tidak kasar, tangannya tidak mukul meskipun lagi marah. Meskipun lagi marah, tangannya tidak mukul.
Faqala nuli dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz luhulamihi maring bujange Umar, bujang. Ya punakawan, bujang. Ya pelayan maksudnya sih. Khalli nguculaken sira hulam, nguculakenlah kamu anhu saking rajul, udah lepas aja. Asani utawi kapindo obat atau teori yang mengontrol emosi sehingga tidak terlampiaskan kemana-mana. Ayu khawifa iku yento ngancam sapa wong, ngancam nafsahu ing awak dheweke wong, mengancam dirinya sendiri. Awas kalau kamu melampiaskan, wah kamu berarti raja tega. Kalau kamu model raja tega gitu, emangnya Gusti Allah tidak raja tega? Allah juga al-muntaqim. Kalau kamu ambil opsi keras, kalau kamu ambil opsi tega, ya Allah pun ambil opsi tega-tegaan. Tapi kalau kamu mengambil opsi berbaik-baik, maka Allah pun lebih bisa berbaik-baik. Jadi ngancam ning awake dhewek, bukan ngancam ke orang lain, bukan ngancam ke orang lain, tapi mengancam kepada diri sendiri. Biqabilahi kalawan siksa Gusti Allah. Mau jadi raja tega kamu, Allah bisa lebih tega dari sikapnya kamu sekarang. Wa huwa utawi wong ayakula iku yen to ngomong ngucap sapa wong, ngucapi qudratullahi utawi kuasai Allah. Alayya ing atase ingsun aqdhamu iku luwih gedhe min qudrati tinimbang kuasai ingsun, kuasa ala hadal insani ing atase ikilah menungso. Kalau aku semena-mena, Allah bisa lebih semena-mena. Falau amdaitu maka lamun menjalankan sapa ingsun, melampiaskan sapa ingsun, seandainya aku lampiaskan ghadabi ing amarah ingsun, ing sewot ingsun, murka ingsun alaihi ngatasi insan, aku lampiaskan ke orang itu, lam aman moko orang ngerasa aman sapa ingsun, ayum dia ing yen to melampiaskan Allahu sapa Allah khotobahu ing murkai Allah lampiaskan alayya ing atase ingsun yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Ahwajama hale lagi paling butuhe perkara aku nukang ono sapa ingsun ilal afi maring di sepuro faqad qala moko temen dawuh sapa Gusti Allah taala fi ba'dil kutubi ing dalam sebagian piro-piro kitab al-qadimati kang kuno. Kata Allah, ya bena Adam, he anak putu Adam, uzkur ingatlah siro ni ing ingsun, ingatlah kamu kepadaku hina tagdobu ing dalam nalika sewot sapa siro. Kalau kamu ingat aku ketika kamu lagi murka, azkur maka ingat sapa ingsun ka ing siro. Nah itu menjadi catatan positif. Kalau kamu lagi marah masih ingat aku, itu menjadi satu catatan positif yang tidak hilang. Aku akan mengingat kamu hina azdobu ing dalam nalika sewot sapa ingsun. Fala amhaqu maka fala amhaq boleh, fala amhaqu boleh. Kalau fala amhaq itu menjadi atof kepada azkur. Azkur boleh, fala amhaq ka boleh, fala amhaqu ka, fala amhaq nuli ora busak sapa ingsun ka ing sira fiman ing dalem golongane wong amhaqu kang busak sapa ingsun. Wa ba'atha pernangit ngutus ngongkon Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wasifan ing seorang bocah. Ya bocah dikongkon bu, anu keperluan apa Kanjeng Rasul ngongkon bocah. Dikongkon jelas urusane, Masya Allah, bocah jelas temen ditakok-takok wong ila hajatin maring suci keperluan. Iku dibelok, dipanggil oleh Kanjeng Nabi, cong ya wong isi krungu anu bocah lu anu tembe bae liwat. Ya digagi nyaut to apa fa'abto anuli kendo sapa bocah sapa wasif
Ya beli gelem marak, beli gelem nyaut bae beli, Pak. Menang bae. Weruh Kanjeng Nabi. Falamma jaa, aduh, wis pragat kabeh tembe teko. Summa jaa alaihi nuli kendo sapa wasif alaihi ngatasé Kanjeng Nabi dipanggil enggak datang. Wis suwe setelah lama kemudian akhirnya teko. Falamma jaa, ya sewot Kanjeng Nabi. Barang wis pragat tembe teko kamu dipriben. Mau kok teko. Sewot. Falamma jaa nuli ing dalem sumangsane teko sapa wasif, kala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Laulal qisas lamun ora ana utawi qisas iku maujud. La aujatu moko yaktine jewer. Yaktine gumeng hukum sapa ingsun ka ing sira angel temen diundang bae lu ya. Aduh. Tapi saya takut nanti jangan begitu. Saya tidak melampiaskan dengan sikap kasar. Sebab di akhirat itu ada hukuman. Orang bisa aja melakukan kekerasan di dunia, tapi nanti di akhirat tanggung jawab dewek nantinya. Maka Kanjeng Nabi ini mengajarkan kepada para sahabat, kepada umat inilah. Saya pun marah, saya pun pernah marah kepada seseorang, tapi aku tidak melampiaskan. Kalian ya tirulah begini, tirulah saya. Meskipun saya marah, tapi tidak saya lampiaskan. Lamun jewer, kalau seandainya menjewer, tetap aja wajar, tapi nggak mau saya. Ayil kisoso tegese ayil kisosu ya, menjadi tafsir daripada laulal kisosu. Tafsir itu mirip dengan badal. Ayil kisosu tegese pembalasan fil akhirati ing dalam akhirat, fil qiyamati ing dalam dino kiamat. Wakila dikatakan menurut satu cerita, maka ora ono iku fi Bani Israila iku ing dalam golongan Bani Israil malikun sepur raja. Ora ono sepur raja illa wa ma'ahu angin hale iku ing dalam sertane, angin hale iku ing dalam sertane malik hakimun utawi wong bijak. Setiap raja di kalangan Bani Israel ada penasehatnya, orang bijak. Idza ghadiba ing dalam nalika sewot sapa malik, akto maka maringi sapa hakim, memberi sapa hakim hu ing malik sahifatan ing lembaran tulisan fiha kang iku ing dalam sahifah irham utawi irham al miskina wakhsha al mauta wadhkur al akhirata. Ada penasehatnya. Penasehat itu menuliskan suatu kata-kata ketika raja sudah mulai marah. Ketika sudah mulai marah disodorkan tulisan irham melaso tuan raja, kasihilah al miskina ing wong melarat, wakhsha lan wedya tuan al mauta ing kematian. Melas takutlah kematian, wadhkur lan ilingo tuan al akhirata ing akhirat. Saat sekarang Anda lagi berkuasa, tapi kalau Anda sudah mati, kerajaan habis. Kalau sudah akhirat, Anda tidak ada apa-apa, sama dengan rakyat jelata. Fakana moko ono sepo malik yaqra'u iku maca sepo malik, membaca ha ing sahifah hatta yaskuna sehingga reda ghadabuhu opo emosiye raja, sewote raja. Dibaca bolak-balik sampai reda sendiri. Jadi raja zaman dulu ya, tingkat kecerdasan emosionalnya begitu bagus. Tingkat kecerdasan emosionalnya begitu bagus. Ya setiap orang bisa marah, tapi ketika dikasih satu nasihat sedikit saja bisa reda amarahnya.
Atsalitsu utawi kaping telu ayu hadzira iku yen to memperingatkan sapa wong medeni alias memperingatkan sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong akibatal adawati ing pungkasane musuhan. Kalau kamu melampiaskan, tidak memaafkan, itu berarti kamu mengambil sikap permusuhan, membuka gerbang saling dendam mendendam, membuka gerbang untuk saling dendam. Wal intiqamilan pembalasan, wa tasyammural aduwi lan memperingatkan ing siap-siape musuh. Tasyamur menyingsingkan lengan baju, cangcut tali wangda. Cangcut tali wangda maksudnya menyingsingkan lengan baju. Kalau sudah menyingsingkan lengan baju itu sudah apa namanya, sudah serius, siap tempur. Kalau kamu membalas, ya musuhnya kamu semakin menyingsingkan lengan baju, dan itu tidak nyaman buat hidupnya kamu, nggak enak. Hidup punya musuh itu nggak enak. Hidup ada orang yang hasud aja itu tidak nyaman. Hidup ada orang yang hasud. Bersikap hasud itu tidak baik dan merusak. Dihasudi pun sebenarnya tidak nyaman juga. Maka suruh memperbanyak ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Semoga orang yang hasudnya tidak mencelakakan kita. Sebab banyak orang hasud, hasudnya mencelakakan kita yang dihasudi. Maka senantiasa berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Jadi nggak enak bermusuh-musuhan, itu nggak enak. Limuqabalatihi karena ya pembalasannya iki adu. Wasai atau membalas uang dibalas. Wasai lan usaha fi hadmi agradihi ing dalem ngrubuhaken tujuan-tujuane wong, cita-citanya. Kalau orang sudah membuka permusuhan, wah tidak nyaman, kita punya musuh itu tidak enak. Wasyamatatilan bungah lacut dikeproki. Kalau kita kena musibah, ada orang yang bersorak-sorai. Wah, senang. Itu kan tidak enak. Kita lagi musibah itu kan butuh dukungan moral. Lagi kena musibah kita butuh dukungan moral. Tapi karena kitanya suka bermusuhan, maka ketika kita musibah, musuh-musuh kita bersorak-sorai. Puas. Dipepuas. Apa enak lagi kena musibah disorak-sorai, dikeprok-keprok. Harusnya kan dapat empati kalau lagi kena musibah. Lan bunga lacut bimasaibihi kelawan musibah wong. Wa huwa hale utawi wong la yakhlu iku ora kosong sapa wong, ora sepi sapa wong. La yakhlu iku ora sepi sapa wong anil masaibi saking pira-pira musibah. Fa yukhawifu maka ngancam sapa wong, ngancam kamu jangan melampiaskan. Kamu hanya membuka ruang itu aja, membuka ruang permusuhan. Tidak enak hidup dalam permusuhan. Mengancam diri sendiri bi awaqibil ghadabi kelawan hasil-hasile emosi. Hasil blenak, hasil tidak nyaman fid dunya ing dalam dunia. Setidaknya di dunia itulah pasti ada hasilnya yang pahit. Itu belum menghitung hasil pahit nanti di akhirat. Ingkana lamun ono sapa wong la ya khafu iku ora wedi sapa wong minal akhirati saking akhirat. Semisal toh dia tidak takut hasil emosi di akhirat, setidaknya hasil pahitnya akan ia petik di dunia. Wa hadza utawi iki yarji'u iku balik apa hadza ila tasliti syahwatin, maring mengusikkan syahwat ala ghadabin ing atase emosi.
Walaisalan ora ono hadza opo iki iku apa? Iki iku memperingatkan hasil buruk di dunia. Hasil buruk di dunia. Kamu jangan marah. Nanti kalau kamu marah, nanti kamu jatuh namanya di hadapan masyarakat. Nah itu ini namanya mengancam diri dengan ancaman yang bersifat duniawi. Mengancam diri dengan ancaman yang bersifat duniawi. Kalau kamu sampai berkelahi dengan saudara kamu, nama baik kamu jatuh. Kamu kan sekarang jadi pejabat. Nah, kalau kamu sampai berkelahi dengan kawanmu sendiri, jatuh nama kamu. Ya udah. Berarti hal tersebut bisa menghentikan emosi. Tidak jadi berkelahinya. Meskipun ini bukan disebut amal ibadah, karena dia lagi memikirkan untung rugi di dunia. Kalau disebut ibadah itu kan tadi saya tidak mau melampiaskan emosi saya. Mudah-mudahan Allah kelak di akhirat tidak melampiaskan emosinya atas dosa-dosa saya. Itu kan ibadah. Tapi ini mengancam diri sendiri dengan iming-iming ancaman dunia. Kalau kamu sampai berkelahi dengan kawan kamu, jatuh kamu nama kamu. Sedangkan kamu lagi nyalon caleg. Lagi caleg, jatuh nantinya. Sudah, kamu lagi butuh suara, nggak usah kamu lampiaskan amarah kamu. Itu namanya ini ancaman dengan hal yang bersifat duniawi. Walaisalan ora ono hadza opo iki sikap ancaman yang sifatnya duniawi. Ora ana iku min akmalil akhirati, iku termasuk amal-amal akhirat. Wala thawabalan ora ana ganjaran iku maujud. Ora ono ganjaran alaihi ingatasi hadza. Li anahu karena setuhune wong mutaraddidun iku wong kang midar-midar, ragu-ragu ala hudzuhihi ingatasi kepentingane wong al ajilati kang sifatnya duniawi. Nah, saya lagi marah. Orang lagi marah itu kepentingannya adalah melampiaskan amarah, itu opsinya. Tapi kalau saya lampiaskan nanti nama baik saya jatuh. Aduh, saya pilih yang mana nih ya? Apakah saya pukul saja lawan saya ini, tapi saya kehilangan reputasi baik, atau saya ambil mempertahankan menjaga reputasi, tapi nanti saya tidak puas. Aduh, ditimbang itu aja. Nah, ini namanya mutaraddid ala hudzuhihi al-ajilah. Yuqaddimu memprioritaskan sepowang ba'dha ing sebagian kepentingan dunia ala ba'din ing atasi sebagian sejene. Itu kan ditimbang-timbang antara opsi membalas dendam dan opsi menjaga reputasi baik, menjaga nama baik. Illa ayakuna angin yen to ono mahdhuruhu apa kang diwedeni uang iku antatasyawasha iku yen to dadi ruwet alaihi ing atase wong fit dunya ing dalam dunia dadi ruwet faraghatuhu apa waktu luange wong lil ilmi kanggo ilmu wal amalinan amal. Aduh, saya itu sakit hati sama yang namanya fulan, dia menjelek-jelekkan saya. Tapi kalau saya ngeladenin si fulan, nanti saya habis waktu saya, tidak bisa belajar. Udahlah, saya tidak mau meladeni orang macam fulan. Biar aja saya dijelek-jelekin kayak apa, daripada saya nanti ngeladenin dia, saya nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah. Habis pikiran saya untuk membalas sakit hati kepada fulan. Udahlah, saya masa bodoh amat sama itu fulan. Muamalan perkara yu'inu kang membantu apa mahu ing wong alal akhirati ngatasi akhirat. Fayakunu moko ono sepo wong orang tadi, orang yang tidak melampiaskan emosi, tidak membalas emosi karena takut habis waktunya tersia-sia, iku mutsaban, iku arane wong kang diganjar alaihi sepo wong. Ar-Rabi'u wallahu a'lam.